Di video kali ini saya akan membahas pinjaman-pinjaman yang ada di sosial media lagi, teman-teman, karena ternyata masih banyak sekali nasabah-nasabah ataupun orang-orang yang awam tertipu oleh pinjaman online. Jadi belum paham tentang namanya pinjaman online. Ya, jadi terutama tertipu oleh pinjaman-pinjaman di sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini kita membahas lagi tentang masalah pinjaman online, terutama ini yang di sosial media ya, bukan pinjol. Karena teman-teman itu, nasabah itu yang awam itu banyak, jadi belum paham tentang pinjol ataupun pinjaman online yang benar ataupun pinjaman online yang bodong. Kan seperti itu. Dari sini salah satunya ada juga banyak yang masih tertipu gitu kan. Jadi merugikan diri sendiri. Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman yang masih gali lubang tutup lubang, punya permasalahan pinjol, bingung untuk bayar pinjolnya, lebih baik konsultasikan melalui WA yang ada di deskripsi video. Kita akan bantu kalian terbebas dari jeratan pinjaman online, terutama edukasi-edukasi tentang permasalahan pinjol yang memang belum paham tentang dasar-dasarnya seperti apa. Jadi langsung aja dikonsultasikan. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini ya. Pinjaman online itu sebenarnya sederhana, teman-teman. Pinjol itu ada di Play Store ataupun App Store berbentuk aplikasi. Ya, jadi tidak ada yang namanya pinjaman online itu berinteraksi lewat sosial media, berinteraksi lewat WA, Telegram ataupun apapun itu. Jadi hanya melalui aplikasi. Itu yang harus dipahamin yang di awal. Karena di sini masih banyak kasus-kasus nasabah yang nggak paham tentang masalah itu. Salah satunya yang konsultasi ke saya sudah tertipu. Ya awalnya karena kan memang nggak paham juga tentang pinjol itu sendiri. Ya, dia punya pinjol tidak bisa bayar, bingung tentang yang namanya gagal bayar tuh kayak gimana, nggak tahu tuh namanya gagal bayar. Yang taunya dia tuh punya utang pinjol gitu kan, mau jatuh tempo harus dibayar, taunya seperti itu. Ya, lalu ada yang menawarkan pinjaman online yang memang ibaratnya instan melalui chat-chat gitu kan, melalui WA, Telegram dan lain sebagainya. Salah satunya di sini nih, saya akan tunjukkan nih. Nih. Dia ibaratnya ditawarin penerimaan 10 juta katanya. Ini saya akan baca aja nih. Proses pencairan dari pinjaman ilegal katanya akan dijadikan dana legal masuk ke rekening Anda. Kalau yang paham ini pasti ketawa, dengar seperti saya juga ketawa-ketawa nih, ya. Dan untuk prosesnya harus melalui OJK. Katanya. Maka kewajiban customer ataupun debitur talangin sementara pajak pencairan sebesar 20% dari jumlah dana yang akan dicairkan ke rekening penerimaan sebesar 10 juta. Lucu. OJK di bawah-bawah ya. Jadi total pajak 20% adalah 2 juta. Karena dari pihak kami tidak ada hak sama sekali untuk memotong langsung dari dana pengajuannya. Jadi customer wajib menyelesaikan terlebih dahulu dana OJK ya tersebut agar pencairan dananya segera cair. Ya, seperti itu. Kita lihat lagi. Takutnya dana yang dikirim ke rekening Anda jika tidak ada koneksi ke OJK, takutnya transaksi pencairan dianggap sebagai dana asing dan rekening penerimaan ataupun customer di blacklist oleh OJK. Apa hubungannya? Secara logika itu apa hubungannya sama OJK gitu kan? Nggak ada. Jadi teman-teman yang seperti ini memang orang-orang yang nggak paham tentang masalah tentang OJK, masalah pinjol gitu kan. Intinya yang seperti ini adalah penipuan, nggak ada hubungannya. Singkatnya, kalau namanya OJK itu adalah otorisasi jasa keuangan yang memang bergerak di bidang perizinan pinjaman online. Tapi nggak ada hubungannya antara nasabah sama OJK, nggak ada. Misalkan ada biaya OJK seperti yang tertera di sini, apa hubungannya? Nih, dana OJK ini apa hubungannya dengan dana OJK? Jadi itu adalah lembaga pemerintahan yang memang memberikan izin. Ada ibaratnya PT ataupun ibaratnya aplikasi lah. Orang yang ingin memberikan aplikasi yang memberikan pinjaman ke nasabah. Nah, sebelum ibaratnya resmi, mereka tuh meminta izin dulu ke pemerintahan kita. Yaitu OJK itu sendiri meminta izin nih. Kita mau buka usaha pinjaman di Indonesia kita ini. Meminta izin, udah diizinkan, baru Anda bisa memberikan izin-izin memberikan pinjaman-pinjaman ke masyarakat. Itu singkatnya. Ya, jadi OJK hanya sebatas itu, bukan ada yang namanya biaya OJK lah, biaya apa sih itu? Kalau menurut saya udah lucu ya hal seperti itu. Tapi kadang teman-teman yang nggak paham
gitu kan, tertipu dengan biaya OJK jadi seperti legalitas apa itu, nggak ada hubungannya. Kalau saya mah bingung juga jelasin ngomongnya seperti apa sih. Lucu gitu kan. Dana OJK ini termasuk pembayaran aktif, artinya hanya sifat sementara karena tetap dikembalikan 100% tanpa potongan bersamaan dengan pencairan nanti. Jadi total cair setelah diselesaikan dana OJK-nya adalah jadi 12 juta cairnya. Nah, ini salah satu nasabah yang konsultasi kemarin ya. Dia sampai seperti jadi udah mengeluarkan uang gitu kan. Mengeluarkan uang ke penipu ini. Nih, namanya Muhammad apa nih? Sayang banget, aduh ya. Penistaan yang namanya Muhammad tapi nipu orang ya. Penistaan nih. Ada juga nih label-labelnya gitu, aduh. Ya, intinya lebih cerdas teman-teman. Yang namanya pinjaman online itu download di aplikasinya di Play Store. Tidak ada interaksi lewat chat, WA, Telegram dan lain sebagainya, nggak ada. Ya, jadi hanya by aplikasi kita ngisi datanya sendiri. Ibaratnya kita ngisi nomor rekening. Kalau memang ACC itu sudah ada ibaratnya limit. Kita limit tinggal cair ke rekening, itu tidak berinteraksi lewat apapun, nggak ada. Jadi tidak ada interaksi dengan misalkan Anda interaksi dengan saya, nggak ada yang seperti itu. Misalkan kita interaksi dengan aplikasi, nggak ada yang seperti itu. Tapi by sistem aplikasi, kita daftar di aplikasi, dapat limit, ajuin ACC, cair uangnya, udah. Ya, tidak ada ibaratnya harus dari pihak aplikasi menghubungi juga, nggak ada. Ya, tapi by sistem aplikasi. Kecuali memang Anda ibaratnya pas mau melakukan pembayaran, telat bayar, misalnya baru ada penagihan melalui WA. Itu jasa penagih, bukan ibaratnya pas kita maju namanya juga online. Jadi by system ya, bukan ibaratnya kita interaksi lewat sama mereka juga ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi cerdas teman-teman ya, supaya kalian nggak ketipu ya, seperti itu ya. Oke, mungkin saya sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.